Halo, selamat datang sahabat Cecep di podcast Simio Cecep edisi yang kelima. Mohon maaf sekali, ternyata cukup lama kita belum mengeluarkan lagi edisi yang terbaru. Nah, saat ini bersama saya, Cepri Maulana, sudah hadir. Ini merupakan salah satu apa ya Pak dibilangnya, gegeduk kali ya Pak ya. Orang-orang mungkin sudah sangat mengenal sosok beliau. Saat ini saya sedang bersama Bapak Edi Rukmana. Bapak Edi Rukmana ini dikenal dengan panggilan Pak Edruk. Nah, biar lebih santai ya Pak ya. Okay. Pak Edruk ini saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Research and Development R&D di Simio Cecep. Selamat datang Pak Edruk di podcast Simio Cecep. Terima kasih Kang Cepri. Iya, Pak Edruk, mungkin kita langsung saja ya Pak ya. Okay. Nah ini bagaimana sebenarnya Pak kalau dilihat di masa saat ini perkembangan dari riset di area PAUD dan pendidikan keluarga Pak? Wah, mulainya dari mana nih? Mulainya mungkin kita lihat dulu dari pas COVID ini mungkin Pak. Apakah misalkan ada hal-hal baru yang menarik? Iya, seperti yang Kang Cepri lihat di nama divisinya, ya. Research and Development itu ada dua bagian. Ya. Pertama terkait riset, yaitu untuk melakukan studi atau penelitian dengan berbagai topik di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga ya. Dan yang kedua adalah development, pengembangan. Baik itu pengembangan program, model, media ataupun segala sesuatu yang dibutuhkan demi perbaikan kualitas PAUD dan pendidikan keluarga. Untuk di masa Covid ini karena kami perencanaan sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum terjadinya masa pandemi Covid atau masa PSBB, jadi beberapa kegiatan riset yang sedang berjalan itu memang kalau dilihat tidak begitu berkaitan dengan COVID karena sudah dari sebelumnya perencanaan. Tapi ada beberapa kegiatan yang kita rencanakan, terutama yang berkaitan dengan kerjasama dengan pihak luar untuk bagaimana kita bisa berperan lebih jauh dalam katakanlah meringankan kesulitan yang dihadapi para praktisi PAUD dan parenting serta masyarakat pada umumnya di masa pandemi COVID ini. Namun pada kegiatan yang sekarang kita lebih memfokuskan kepada pengembangan bahan ajar, pengembangan model-model pembelajaran yang mungkin dirasa cocok untuk masa pandemi ini. Seperti Kang Cepri tahu kan sekarang sekolah belajar dari rumah. Nah, kalau misalkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah di mana peserta didiknya sudah katakanlah bisa belajar mandiri, itu mungkin tidak terlalu susah. Tapi kalau untuk tingkat PAUD itu masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Tantangannya lebih berat. Tantangannya betul. Kita tidak bisa melepaskan peserta didik sendirian untuk membuka laptop atau HP tanpa bimbingan orang tua. Kita juga tertantang bagaimana untuk membuat bahan ajar yang menarik tanpa terkesan dipaksakan belajar. Yang jelas biar menjadikan peserta didik itu tidak vakum, tidak hanya berdiam di sekolah, tetap kontinu sehingga pertumbuhan dan perkembangannya tidak terhambat seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan kita tarik dulu ke belakang, apa saja Pak yang pernah riset-riset dan pengembangan yang pernah dilakukan oleh dari divisi R&D sendiri Pak? Beberapa tahun ke belakang semenjak berdirinya Simio Cecep, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan studi, baik yang dilakukan oleh tim Simio Cecep sendiri maupun bekerja sama dengan pihak luar, dengan mitra kita. Salah satunya adalah penelitian tentang efektivitas pendidikan keluarga yang berkaitan dengan
kesiapan atau yang mendukung kesiapan anak bersekolah. Itu adalah kerjasama kami, CMU Cecep, dengan Plan Internasional. Ya, itu dilaksanakan tahun 2017-2018 kalau tidak salah. Ya. Dan di sana ada beberapa poin yang sejalan serta menguatkan hasil riset yang sudah ada sebelumnya, di mana kesiapan anak untuk bersekolah itu bisa dilihat dari 3 faktor. Faktor sekolahnya itu sendiri harus siap, faktor keluarga dari peserta didiknya juga harus siap, dan yang paling penting adalah faktor dari peserta didiknya itu sendiri. Ada, bisa dicek lah di reportnya, bisa diunduh. Nah, itu tadi salah satunya adalah tentang kesiapan anak bersekolah. Iya. Kemudian ada lagi yang lainnya. Ada lagi kerjasama kami juga dengan UNESCO Bangkok terkait dengan studi dokumentasi terkait dengan innovative financing mechanism and partnership for early childhood education and early childhood care education. Intinya adalah mencari pola-pola pendanaan yang boleh dikatakan inovatif, tidak tergantung kepada anggaran dari pemerintah, sehingga memungkinkan lembaga-lembaga penyedia layanan PAUD untuk tetap eksis dan terus berkembang. Dan ini skopnya di wilayah Asia Pasifik, jadi kami mencari best practice atau contoh-contoh baik di beberapa negara di Asia Pasifik dan kemudian kami dokumentasikan dengan harapan bahwa para penyelenggara layanan pendidikan anak usia dini itu bisa melihat dan mencontoh pola-pola yang bisa diterapkan. Itu. Dan tentu saja hasil riset ini tidak sebatas kepada para praktisi PAUD, tapi juga para pemegang kebijakan, terutama dari pihak pemerintah setempat. Wah, ini ternyata menarik sekali dan skopnya luas. Ini yang innovative financing juga mungkin. Apakah ini biasanya Pak pertanyaan yang cukup sering Pak. Apakah tadi reportnya atau hasil-hasilnya itu dapat diakses secara luas oleh para sahabat Cecep sekalian? Itu sudah, yang innovative financing itu sudah diterbitkan, diterbitkannya oleh UNESCO Bangkok memang. Tapi kita memegang filenya dan hak untuk menyebarluaskan, dan itu mungkin bisa diunduh baik di webnya CMU Cecep dalam bentuk PDF atau dalam bentuk e-book. Tentu saja masih dalam berbahasa Inggris karena skup kita wilayah regional gitu, atau melalui websitenya UNESCO Bangkok sebagai mitra kerja kami. Nah gitu. Itu ya, jadi untuk yang innovative financing dan partnership tadi, sahabat Cecep khususnya mungkin yang menonton juga ada dari praktisi atau dari pemangku kebijakan ataupun mungkin guru-guru yang wah ini nampaknya penting ini untuk bisa dipelajari dan siapa tahu ada yang bisa diimplementasikan ya Pak ya di lembaganya masing-masing. Tadi boleh diunduh. Ini gratis, tapi tadi catatannya masih berbahasa Inggris. Nah itu. Tapi silakan, ini boleh untuk diunduh. Kalau misalkan ternyata mengalami kesulitan untuk mengunduh, silakan sahabat Cecep sekalian untuk bisa kontak saja kepada CMU Cecep, nanti akan dibantu untuk mendapatkan tadi reportnya. Iya. Nah kemudian masih ada beberapa ya untuk program riset yang kerjasama dengan UNESCO Paris terkait dengan survei for teachers in pre-primary education atau survei untuk guru-guru di prapendidikan dasar. Kalau di kita lebih dikenal dengan TK dan PAUD ya. Nah, untuk level jenjang TK dan PAUD. Ini fokusnya kepada melihat latar belakang dan kualifikasi guru yang katakanlah memberikan layanan pendidikan PAUD, kemudian peningkatan kompetensi yang pernah diikutinya dan yang dibutuhkannya, kemudian situasi kerjanya, iklim kerjanya, serta kepuasan guru tersebut. Kita tidak menutup mata lah, jangankan di Indonesia, di beberapa negara lain pun, di banyak negara maksud saya, bahkan di beberapa negara yang maju pun, guru PAUD itu masih
underpayment lah istilahnya, belum sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Kesejahteraannya betul terjamin. Nah, di sana kita mencoba mencari suara dari, ya katakanlah dari lapangan, dari guru. Yang real langsung. Yang real langsung. Namun demikian, penelitian tentang STEP ini masih dalam tahap analisis karena kami melaksanakannya secara besar dan kemudian nanti akan dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara itu, contohnya Vietnam dan Filipina yang menyelenggarakan riset yang sama. Gitu. Nah ini masih sifatnya masih ongoing ya Pak? Ongoing, iya. Begitu masifnya data yang diambil, jadi memang memerlukan juga waktu yang cukup lama dan proses analisis yang cukup mendalam, dan juga tadi kan ada komparasi ya Pak ya, antara beberapa negara tadi Vietnam dan juga. Ya sebetulnya tidak ditujukan untuk komparasi secara langsung, tapi minimalnya lah. Ada bisa dilihat. Ada bisa dilihat kesejahteraan guru PAUD di Indonesia itu. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, iya seperti apa gitu. Jadi memang sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ini untuk membandingkan, tapi kita bisa melihat dan menilai sendiri ya Pak ya. Kalau misalkan nanti sudah keluar hasilnya, kita bisa melihat sendiri mungkin sudah sampai sejauh mana tadi layanan atau juga kepuasan yang ada pada guru-guru PAUD dan TK yang ada di kawasan di Indonesia, dan juga tadi di negara-negara yang juga ikut berpartisipasi dalam step, kita menyebutnya step ya. Nah, dalam step ini. Tadi begitu panjang ya, jadi bisa kita menyebutnya dengan step ini. Kemudian ada lagi Pak Eduk yang telah dikembangkan. Betul. Sementara untuk kegiatan riset regulernya, kami juga mengeluarkan yang disebut dengan riset grant, yaitu hibah dana penelitian yang ditujukan bagi para akademisi, para praktisi, serta masyarakat umum yang bergerak di bidang PAUD dan pendidikan keluarga. Itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan diberikan secara kompetitif melalui pengajuan proposal. Berarti tahun sekarang sudah menginjak tahun ketiga. Iya, dan memang tidak banyak, kami hanya menyediakan 12 slot aja untuk 12 penelitian. Dengan topik PAUD dan parenting, 2 subkategori yang cukup besar, yang tema per tahunnya disesuaikan dengan tema pengembangan CMOCCEP sesuai dengan 5-year development plan atau rencana pengembangan 5 tahunan. Gitu. Nah Pak, mungkin ini juga banyak dari sahabat Cecep yang penasaran Pak dengan research grant. Kalau misalkan Pak boleh diberi sedikit Pak, sedikit bocoran dari tahun 2018 dan 2019 yang dilaksanakan, itu seperti apa kriteria-kriteria yang diterima atau akhirnya mendapatkan atau terpilih gitu Pak, gitu. Nah kemudian tadi kan sudah terpilih, nah kemudian kita pasti mempunyai satu proses khusus ya Pak ya dalam penilaian agar benar-benar kita menilai bukan sembarang ya Pak ya, karena ini juga kan sangat penting sekali dan banyak sekali proposal yang masuk. Nah itu mungkin boleh dikasih bocoran ya. Nah ini proses penilaiannya agar sahabat Cecep tahu dalam rangka transparansi juga ya Pak ya. Nah, siap. Jadi tadi pertanyaan 2, yang pertama bocorannya kriteria-kriteria yang kemarin diterima Mas, seperti apa. Dan yang kedua, nah ini proses-proses penilaiannya kalau misalkan boleh disampaikan seperti apa Pak. Baik, secara lebih detail sahabat Cecep bisa melihat kriteria untuk pengajuan proposal riset itu melalui Juknis Riset Grant yang kami terbitkan setiap tahun. Itu bisa diunduh di website CMOCCEP. Di sana ada lengkap ya Pak. Tab, ada tab Riset Grant di sana. Setiap tahunnya kami update disesuaikan dengan peraturan dan kebutuhan yang muncul saat itu. Tapi dari 3 tahun
dilaksanakannya riset grant ini ada benang merah yang Nah, itu tetap. Pak. Nah, itu kan Heeh. pasti ada ya Pak ya Iya, benang betul. merahnya itu. Pertama tentu saja topik yang diajukan melalui proposal itu harus masuk ke dalam topik yang kami tetapkan sebelumnya. Ya. Contohnya kalau yang di awal itu terkait dengan children's well-being. Yang kedua tentang kualitas lingkungan pembelajaran. Dan tahun yang sekarang berkenaan dengan peningkatan kompetensi guru, terutama dengan kurikulum dan teaching practice gitu. Baik itu di PAUD ataupun di pendidikan keluarga. Kalau di pendidikan keluarga terkait dengan keterlibatan antara orang tua, guru dan masyarakat gitu. Nah, kemudian setelah judulnya disesuaikan, nanti kita lihat yang paling penting adalah kebermanfaatannya. Apakah riset yang dilakukan itu akan menjadi modal bagi CMU Cecep, baik untuk kemudian hari akan kami kemas ulang menjadi paket pelatihankah, atau menjadi bahan untuk diseminasi, misalkan menjadi buku ilmiah populer, menjadi modul. Iya, betul, betul. Produk-produk yang betul. lainnya. Jadi kalau menurut istilah Pak Direktur, kami itu memilih proposal riset yang tidak sebatas hanya untuk riset saja gitu. Tapi risetnya lebih kepada ketika sudah ada hasil risetnya, pengembangan berikutnya itu ke arah mana? Gitu. Apakah untuk pengembangan program, dampaknya juga. Kami tidak mengharapkan skupnya yang terlalu luas, tapi lebih yang spesifik tapi mendalam. Meskipun ya kami juga tahu diri lah gitu. Grant yang kami berikan hanya sebatas trigger aja lah gitu. Dana stimulan lah. Betul gitu. Dan kemudian tentu saja aspek teknis dari suatu penelitian itu sudah menjadi prasyarat mutlak. Misalkan tidak ada duplikasi atau tidak ada plagiasi. Itu sangat penting ya Pak. Iya, betul. Karena kalau tidak salah ada kasus juga ya Pak ya, maksudnya yang terdeteksi ada itu sudah ada dua proposal yang kami batalkan padahal sudah kami tetapkan sebagai pemenang karena ternyata mereka itu menduplikasi dari riset yang sudah mereka lakukan kemudian sudah dipublikasikan. Padahal itu tidak boleh. Betul. Sudah sangat jelas. Jadi untuk sahabat Cecep yang tertarik dengan riset grant, originalitas. Nah, itu sangat penting. Betul. Makanya ketika misalkan sahabat Cecep ingin mengikuti dan mencoba peruntungannya dalam riset grant ini, yang penting adalah pertama untuk membaca dulu juknisnya karena di sana sudah sangat jelas ya Pak ya. Tadi sebenarnya ini hanya bocoran benang merahnya selama beberapa tahun penyelenggaraan riset grant. Mungkin ini yang tidak tertulis ya Pak ya, maksudnya yang kita sampaikan ini tidak tertulis, tapi di juknis sudah sangat jelas. Kemudian tadi yang masalah plagiarisme ya Pak ya, ini sebenarnya kan sudah sangat di mana-mana ya Pak ya, sudah menjadi hal yang umum dan ternyata ada juga ternyata orang-orang yang masih mencoba Pak, barangkali ada tidak luput kan. Ternyata karena kita juga punya standar sendiri ya Pak ya dalam penilaian, ya ketahuan juga. Ketahuannya kami memiliki mekanisme penilaian. Jadi kalau boleh saya jelaskan secara sederhana, kita ada timeline. Kapan kita mengeluarkan juknis, kemudian kita kasih jeda beberapa waktu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk mengajukan grant tersebut untuk menyusun proposal kemudian dikirimkan kepada kami. Adalah jadwal deadline untuk pengumpulan proposal. Kemudian proposal yang masuk kepada kami nanti kami dikasih kode dengan kode nomor dan kode bidang PAUD atau parenting. Contohnya misalkan kalau bidang PAUD kami memberikan kode ECE 0001 misalkan. Itu untuk proposal yang pertama. Sementara untuk
bidang parenting itu menggunakan kode PAR 0001. Ah, gitu. Nanti berurutan dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena proposal yang masuk itu nanti akan kami cabut lembar identitasnya. Yang ada hanya judul dengan nomor kode tersebut serta isi proposalnya. Jadi tidak akan ada yang tahu kalau yang kode PAR 001 itu milik Kang Cepri dari lembaga mana, tidak ada. Nah. Jadi ini untuk tadi kita biar tidak ada proses KKN di sini. Betul. Karena ternyata kalau misalkan sudah dilihat mungkin ada dari mitra kita, ada dari perguruan tinggi, tapi betul. Kita tadi tidak ingin mengurangi objektivitas. Betul. Jadi langsung dikasih kode saja. Betul. Jadi, wah ini punya siapa juga. Dan yang menilai bukan tim Cecep, Kang Cepri. Itu. Yang menilainya ada dari unsur akademisi, ada dari unsur pemegang kebijakan, dan ada dari unsur praktisi. Sehingga kami menggabungkan 3 pihak yang banyak memiliki kepentingan dalam pengembangan PAUD dan parenting ini. Jadi bahasa kerennya kita melakukan blind review. Nah, blind review. Jadi kami kirimkan seluruh proposal kepada para reviewer dengan diberikan rubrik untuk penilaian dari mulai kesesuaian judul, kemudian konsistensi isi, kemudian kebermanfaatan, kemudian aspek teknis penelitiannya, serta plagiarisme dan lain sebagainya. Itu ada beberapa poin yang nanti akan diberi bobot. Jadi para reviewer itu tidak tahu, bahkan mungkin aja mereka memiliki temannya yang mengajukan tapi nggak ada nama dan lembaga, ya mereka secara ajak gitu mengikuti rubrik untuk penilaian. Dan nanti ketika nilainya sudah datang kepada kami rekap, kami pertimbangkan, kemudian kami plenokan. Nah, pleno di antara reviewer dengan tim dari Cecep, dari tim R&D. Nah, dari sanalah kemudian nanti diputuskan siapa yang berhak mendapatkan grant tersebut, baru dikuatkan keputusannya melalui SK Direktur. Nah, setelah keluar SK, barulah proses administratif selanjutnya dilaksanakan, bagaimana termin pertama pembayaran riset, kemudian apa yang harus dilakukan, dan beberapa bulan kemudian diberikan kesempatan untuk melaksanakan risetnya dan berakhir di akhir tahun berbentuk report. Seperti itu. Tapi untuk sahabat Cecep ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Edu. Jadi sebenarnya hadiahnya itu ya Pak ya, ini hanya sebagai bentuk penyemangat ya Pak. Iya, betul. Yang penting adalah sahabat Cecep khususnya untuk yang berkecimpung dalam bidang PAUD dan pendidikan keluarga ini mempunyai sense of researching ya Pak. Betul. Peka terhadap isu-isu yang terjadi di sekitarnya. Apalagi misalkan guru-guru ya Pak ya. Sangat erat sekali, sering melihat, bahkan setiap hari mereka berada di area tersebut. Nah, ini justru yang menjadi trigger ya Pak ya. Itu kalau selama ini kalau kita mendengar kata riset kan kesannya itu laboratorium. Nah, iya Pak. Atau melalui menggunakan instrumen dan alat-alat yang sangat rumit yang harus dilaksanakan oleh profesor, doktor seperti itu kan. Nah, di satu sisi memang demikian, tapi secara sederhananya riset itu upaya melaksanakan prosedur dan langkah ilmiah untuk menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan. Itu saja. Sehingga orang-orang seperti kita yang bukan profesor, doktor pun bisa melakukan riset. Contohnya tadi sudah diungkapkan oleh Kang Cepri. Misalkan guru-guru nih. Kebetulan tahun ini kami membuka slot untuk guru khusus, diberikan alokasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Gitu. Jadi ketika guru-guru setiap hari melakukan pembelajaran, melakukan tatap muka di kelas dengan anak, mungkin ada hal-hal yang menarik nih. Hal-hal yang menarik yang dilihat setiap hari. Mungkin ada permasalahan yang terus berulang-ulang. Nah, itu kan nanti pertanyaannya, kalau secara umum, ini gejala apa sih? Ada apa ini? Mengapa kok terjadi seperti ini? Agar tidak terjadi seperti ini, harus bagaimana? Nah, kan dengan menjawab itu sebetulnya sudah dari sesederhana itu ya betul. Pak ya.
bisa nggak ya kalau saya coba seperti ini, nanti masalah ini muncul lagi nggak? Nah itu kan hipotesis. Nah itu yang tinggal kita buktikan dengan mencoba menerapkan langkah-langkah. Nah tinggal dicatat, tertulis, dibuatkan dalam satu bentuk yang bisa. Betul. Nah itu sederhananya. Mungkin guru-guru juga Pak bisa jadi tanpa sadar ini sudah melakukan. Mereka sudah melakukan. Tidak ada laporan secara tertulisnya ya Pak. Bedanya kalau di kita itu lebih kepada budaya lisan dan dilakukan secara langsung ya. Kalau di beberapa negara maju kan kalau ada permasalahan seperti itu mereka tulis di buku harian ini mengapa begini, mengapa begitu. Nah, apakah kalau dicoba ini melakukan langkah ini bagaimana dampaknya, bagaimana hasilnya. Nah, itu kan dengan secara sederhana itu sudah membuat perencanaan penelitian. Ada kerangkanya ya Pak. Dengan sangat sederhana. Kemudian apakah melalui uji cobakah atau melalui studi literatur itu sah-sah saja tergantung dari metode yang akan diterapkan gitu. Itu bisa dilakukan oleh semua orang menurut saya. Selama mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Itu saja. Nah itu, jadi untuk sahabat Cecep yang menonton podcast ini, jadi secara sederhana sebenarnya riset itu tidak juga harus sesuatu yang rumit. Yang mengerikan lah. Itu ketika mendengar riset, wah riset ini udah pasti karya tulis ilmiah yang rumit dan lain sebagainya. Sebenarnya juga bisa tadi ya Pak ya berangkat dari permasalahan yang dihadapi sehari-hari, kemudian kita mencoba untuk menganalisa seperti apa, kita melakukan satu tindakan tertentu dan melihat apa dampaknya. Betul. Itu asal, nah ini tadi sahabat Cecep dapat mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, karya tulis yang tadi dapat dipertanggungjawabkan ya Pak. Betul. Jadi tidak selalu riset itu berhubungan dengan sesuatu yang mengerikan ya Pak. Yang rumit, yang susah lah pokoknya mah. Kalau rumit dan susah ini Pak Edi juga udah pusing kayaknya. Kalau cuma ngingetin rumit dan susahnya ya susah dan rumit gitu, nggak bakalan selesai gitu. Tapi kalau dianggap, oh ternyata sederhana ya, ternyata gampang ya, insya Allah nanti kesananya juga gampang. Itu ya untuk sahabat Cecep itu mohon untuk diingat. Nah Pak Eduk dari R&D sendiri apa kegiatan-kegiatan yang akan datang yang terdekat Pak? Yang terdekat kami bekerja sama dengan divisi capacity building untuk melakukan semacam diklat singkat lah atau kursus singkat yang ditujukan khususnya sih untuk guru PAUD dan guru TK gitu terkait dengan penyelenggaraan penelitian tindakan kelas. Ini sih terus terang ini permintaan dari para praktisi terkait dengan riset grant ketika kami membuka slot tentang PTK, yaitu tadi karena frame of thinking-nya bilang riset itu susah, kok guru bisa ya melakukan riset, nah gitu. Nah akhirnya kami memberikan pelatihan untuk merefresh, sebetulnya untuk merefresh, untuk mengingatkan kembali. Kan di guru, kalau di guru SD, SMP, SMA itu sudah umum, sudah biasa dilakukan yang namanya action research atau penelitian tindakan kelas. Tapi kalau di beberapa guru TK dan PAUD juga sudah banyak, cuma mungkin tidak semasif di level pendidikan yang lain. Nah, makanya sekarang mungkin akan dilaksanakan dalam beberapa minggu depan lah mungkin paling itunya, nanti jadwalnya bisa dilihat di web Siameo Cecep. Iya, pasti nanti kegiatannya, informasinya ada di sosial media saya. Dan sekarang akan terkait dengan pandemik ini akan dilaksanakan secara online, entah itu melalui platform video conference yang sudah umum dilaksanakan atau melalui live video streaming, itu bisa juga dilaksanakan, atau melalui sosial media sosialnya Siameo Cecep. Kita akan itu yang terdekat ya. Kami akan mengundang salah seorang akademisi yang mumpuni di bidang penelitian tindakan kelas untuk berbagi pengalaman dan infonya kepada sahabat Cecep semuanya gitu. Silahkan mendaftar. Iya Pak ya. Iya. Informasinya
untuk sedang kapan kami pendaftarannya dan persiapan. sebagainya, Ya, pokoknya langsung aja pantengin sosial medianya dari Semio Cecep. Pasti akan ada di sana betul. informasinya. Ya. Nah Pak, itu untuk yang kegiatan yang akan datang. Kemudian untuk rencana-rencana penelitian-penelitian yang mungkin sudah dibuat untuk ke depan, Pak, boleh dikasih bocoran sedikit? Ya, untuk yang tahun sekarang kami sedang mengembangkan suatu model pembelajaran, model pelatihan, model peningkatan kapasitas guru PAUD yang menggunakan pendekatan blended training. Dan saya pikir sekarang itu sangat mengena ya, karena lagi happening ya gitu, blended training. Jadi bukan online murni, ada sebagian online, ada sebagian tatap mukanya juga atau konvensional, meskipun ada pembatasan jumlah peserta gitu yang bisa. Nah, ini kan sangat tepat sekali kan. Jadi kalau dulu waktu pelatihan itu sekaligus 40 orang, 50 orang, 100 orang. Nah, sekarang melalui blended ini bagaimana caranya peningkatan kapasitas bisa dilaksanakan, kita mencarikan modelnya, tentu saja kita melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan bahan ajar yang bisa dipelajari secara mandiri, yang mudah-mudahan lebih mudah, ramah dan menyenangkan seperti itu. Sehingga kalaupun tatap muka itu benar-benar untuk membahas materi-materi yang mungkin sedikit agak sulit untuk dipahami gitu. Kemudian pengembangan yang kami lakukan juga terkait dengan pengembangan aplikasi perkembangan anak. Kita singkat menjadi PAPA. Pengembangan aplikasi perkembangan anak. Kalau sahabat Cecep mungkin searching di internet, mungkin sudah banyak aplikasi-aplikasi perkembangan anak yang dari beberapa pihak pengembang ya, dari pihak swasta yang berbayar, yang juga mereka menggunakan standar-standar perkembangan anak tertentu di negara masing-masing. Nah, kami sekarang menggabungkan antara STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang sudah berlaku di Indonesia dengan standar perkembangan anak di Asia Tenggara dan bahkan di dunia internasional. Jadi ini suatu mimpi yang sangat besar sih, karena PAUD di Indonesia itu kan didefinisikan antara anak 0 sampai 6 tahun. Sementara di beberapa negara di Asia Tenggara ada yang mencapai 8 tahun. Nah, kami untuk mengakomodir itu membagi beberapa tahapan yang ditandai dengan beberapa milestone. Jadi tahun ini kami fokus lebih kepada perkembangan fisik untuk anak 0 sampai 3 tahun. Nanti bisa diunduh di App Store atau di Play Store. Kemudian mengisi data, apakah ibunya atau bapaknya yang mengisi, karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap saran untuk intervensi yang harus dilakukan. Kemudian usia anaknya, jenis kelaminnya laki atau perempuan, kemudian usianya berapa bulan, berapa tahun. Nah, nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Misalkan ketika anak Kang Cepri baru berumur katakanlah 3 bulan. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah misalkan kalau dibaringkan di atas tempat tidur, di atas kasur, anak Kang Cepri bisa menggerakkan tangannya dan memasukkan jempol ke mulut misalkan. Jawabannya ya tidak. Nanti pas setelah menyelesaikan satu aspek akan muncul kesimpulan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan jika perkembangan di tahap-tahap tertentu itu belum maksimal. Nah, jadi ketika sudah tahu tidak hanya sebatas anak Anda sudah sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, tidak seperti itu aja. Tapi misalkan ada rekomendasi bagaimana cara memberikan intervensi itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua.
Misalkan dengan melatih anaknya dengan seperti apalah sesuai dengan nanti yang akan diisikan. Iya, betul seperti itu. Nah ini menarik ya, karena kalau saya pribadi ya Pak ya, saya biasanya melihat dari buku paspor anak Pak yang diberi dari dokter. Iya, atau KMS ya. Ada di situ betul. biasanya setiap 1 bulan. Selama kan, dalam zona hijau bagus gitu ya. Dokter kan selalu ditanya Pak, ini bagaimana? Biasanya kalau saya kan mendapatkan intervensinya langsung oleh dokter. Iya, betul. Ini belum maksimal. Oh, mungkin seperti ini. Iya. Nah, ini sangat memudahkan sekali apalagi di masa pandemi ini kan. Betul. Kita ragu ke dokter kadang Pak ya. Betul. Kalau begini kan betul. Takut Pak ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa nanti menjadi satu solusi tersendiri. Nah, Pak Eduk terakhir pesan untuk para sahabat Cecep dan juga tadi untuk PAUD, guru PAUD, praktisi dan juga mungkin stakeholder yang menonton, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak pesan-pesan. Ya. Yang pertama dari divisi riset dan pengembangan ini dari R&D, kami berpesan bahwa divisi R&D ini tidak semata-mata melakukan riset oleh kami sendiri, tapi kami juga bertindak sebagai hub, sebagai wadah yang bisa membantu sahabat Cecep untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh sahabat Cecep. Pertama itu. Jadi misalkan sahabat Cecep sudah melakukan PTK meskipun di luar program riset grant yang kami berikan, tapi ingin hasil penelitiannya itu katakanlah dipublikasikan atau disebarluaskan melalui website kami atau melalui pelatihan, nanti akan kami seleksi mana yang katakanlah memenuhi syarat kelayakan untuk disebarluaskan, terutama dalam segi bahasa ya, karena kami, Kang Cepri tahu sendiri kita wilayah kerjanya di Asia Tenggara sehingga tentu saja harus berbahasa Inggris. Nah, itu kami yang akan membahasa Inggriskannya. Kemudian seandainya riset-riset yang dihasilkan oleh sahabat Cecep itu terpilih untuk didiseminasikan, dan ketika ada mitra kami di Asia Tenggara yang tertarik dengan hasil riset tersebut, kami berfungsi juga sebagai penjembatan, sebagai penghubung. Nanti kami bawa mitra-mitra tersebut kepada para pemilik riset tersebut, sehingga para pemilik riset tersebut atau para peneliti itu menjadi narasumbernya dan kami yang akan mewadahi kegiatannya. Gitu. Intinya itu saja. Nah, jadi untuk sahabat Cecep yang ingin tadi yang mencoba ya Pak ya, mungkin wah ini sepertinya penelitian saya itu dapat bermanfaat bagi orang banyak. Silakan dikirimkan saja ke Semio Cecep nanti biar kami yang akan menyeleksi ya Pak ya. Iya, bukan menyeleksi ya, intinya menyesuaikan dengan format yang ada di dilihat ya Pak ya, R&D ya. Iya, betul. Dan kalau misalkan mesti berbahasa Indonesia, nanti kita bantu ya Pak ya. Iya, nah, betul. Kami bantu. Baik, terima kasih Pak Edruk sama-sama Kang Cepri hadir di podcast Semio Cecep yang edisi ke-5 ini. Kita nanti akan berjumpa lagi di edisi yang ke-6. Nah, nanti masih rahasia siapa yang akan hadir di edisi yang ke-6. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Edi Rukmana, sehat selalu Pak. Amin, alhamdulillah. Iya. Terima kasih sahabat Cecep dan jangan lupa untuk terus mengikuti dan juga subscribe semua sosial media Semio Cecep, Facebook, YouTube, Twitter, dan juga jangan lupa buka laman website kami karena di sana banyak sekali informasi dan juga materi-materi yang dapat diunduh oleh sahabat Cecep sekalian. Saya Cepri dan Pak Edi Rukmana pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.